Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan terlihat teramat besar, teramat banyak, teramat luas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita rasakan, kita nikmati beragam kebaikan dan kemuliaan ini. Sehingga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu membilangnya. Sebab nikmat teramat banyak, nikmat teramat luas, nikmat teramat besar dan terus menerus. Karena itulah kesyukuran kepadanya adalah mutlak harus kita wujudkan setiap saat, dalam setiap kondisi, terus menerus. Dan yakinlah, sehebat apapun kesyukuran kita, maka tanggung jawab kesyukuran terhadap nikmat masih lebih besar lagi. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, bahkan merupakan nikmat terbesar, nikmat penentu seluruh nikmat. Nikmat yang menjadi ukuran kadar kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak ada kesyukuran tanpa penghambaan. Hakikat kesyukuran hanyalah ketika semakin terwujudnya penghambaan. Hamba yang benar-benar hamba Allah adalah orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang betul-betul merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu senantiasa kita wujudkan penghambaan yang didasari oleh kesyukuran. Kita wujudkan kesyukuran dalam bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah dalam surah Al-Bayyinah menjelaskan dengan terang, ibadah yang diperintah hanyalah ibadah yang tegak di atas keikhlasan, ketulusan. Ibadah yang tegak dengan bersihnya penghambaan itu dari beragam bentuk kesyirikan dan hal-hal yang mengantar kepada kesyirikan. Inilah agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Mereka tidak pernah diperintah. Tak ada perintah kepada mereka kecuali hanya ini. Apa itu? Liya'budullah. Supaya mereka beribadah kepada Allah. Ayat ini sebagaimana nama surahnya, Bayyinah, terang, jelas. Ayat ini mengungkap secara tegas, jelas apa perintah yang merupakan
Apa ibadah yang merupakan perintah Allah itu? Liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Agar supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan betul-betul mengikhlaskan agama itu, ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, dan sebagai orang-orang yang hanif. Dua hal utama, dua perkara jelas, dua syarat tak terbantah harus ditegakkan dalam setiap ibadah. Barulah ibadah itu masuk kategori diperintah oleh Allah. Ibadah tanpa dua kondisi ini, maka Allah tidak pernah memerintahnya. Ibadah orang mukhlis dan ibadah orang hanif menyatu dalam penghambaannya. Mukhlis, ketulusannya, keikhlasannya, kemurniannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Hanif, hebatnya berpaling, kuatnya berpaling dari semua penghambaan kepada selain Allah. Hebatnya berpaling dari seluruh perkara yang memalingkan dari penghambaan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Dari dua sisi inilah hendaknya kita terus wujudkan makna penghambaan kita, hakikat hidup kita yang sekaligus merupakan hakikat perintah dan agama. Inilah ukuran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukuran sejauh mana penghambaan kita, sejauh mana la ilaha illallah kita pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah harus terus menerus kita perbaharui, harus terus menerus kita tingkatkan, harus terus menerus kita perhebat. Kalau ada orang yang boleh berhenti menambah ilmu dan memperhebat perkara ini, maka Nabi Muhammad lah yang pantas. Tapi toh ternyata firman Allah Subhanahu wa taala secara khusus mewajibkan beliau alaihi salatu wassalam, untuk menambah ilmu perkara besar ini. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah. Maka ilmuilah ya Muhammad, perintah Allah. Ilmui ya Muhammad. Wajib bagi engkau ya Muhammad untuk mengilmui apa itu? Annahu la ilaha illallah. Bahwa tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan teruslah beristighfar, meminta ampunan atas kekeliruan, kesalahan-kesalahanmu, demikian pula kekeliruan, kesalahan, dosa-dosa orang-orang yang beriman lelaki dan wanita. Perintah Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam memahamkan kepada kita luasnya kandungan dalamnya makna dari la ilaha illallah. Perintah ini menunjukkan harus terus-menerus memperbaharui perkara ini. Perintah ini menunjukkan banyak sekali perkara yang akan diupayakan syaitan, jin dan manusia agar supaya kita berpaling dari tauhid, dari keikhlasan, dari la ilaha illallah yang merupakan hakikat hidup kita, tujuan penghambaan kita, tujuan hidup kita, dan sekaligus merupakan ukuran kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan singkat ini saya ingin ingatkan diri saya dan kepada jamaah satu perkara yang sangat mengerikan yang bisa merusak ketauhidan, keikhlasan seorang hamba. Apa itu? Kesyirikan yang berhubungan dengan orang-orang soleh. Ketahuilah, awal munculnya syirik pada zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan awal munculnya kesyirikan saat itu adalah dengan disembahnya para ulama. Bukan dewa-dewa. Iya. Bukan patung-patung dalam beragam bentuknya yang sangat busuk, menjijikkan dan menyeramkan. Bukan jin-jin, tetapi para ulama, orang-orang soleh di zaman itu. Wadda, Suwa'a, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Seluruhnya adalah para ulama. Di sini awal munculnya kesyirikan. Yang disembah adalah para ulama. Karena itu, kesyirikan berhubungan dengan orang-orang soleh
adalah perkara yang harus betul-betul terpahami, yang harus betul-betul kita punya ilmu dan terus kita kembangkan ilmu itu untuk menyelamatkan kita dari jalur kesyirikan besar ini. Sebab ada ikatan pasti antara kita dengan orang-orang soleh, antara kita dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, antara kita dengan para nabi dan rasul, antara kita dengan para malaikat, antara kita dengan para sahabat, antara kita dengan para tabi'in, antara kita dengan para ulama, seterusnya, antara kita dengan guru-guru kita, antara kita dengan orang-orang soleh yang memberi kebaikan besar dalam hidupnya, guna terpahaminya ilmu, teramalkannya ilmu, guna supaya kita berada di atas jalan kebaikan. Ada hubungan yang tidak mungkin terlepas dalam kehidupan kita. Hubungan ini adalah hubungan cinta kepada mereka, hubungan pemuliaan kepada mereka, hubungan mendudukkan mereka pada tempatnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tapi justru hubungan yang harus kita wajibkan dalam kehidupan kita ini, syaitan mampu manfaatkan untuk menjadikan hubungan itu menjadi hubungan terlarang. Hulu lewat batas bersikap kepada mereka sampai menyembah mereka, sampai mempertuhankan mereka, mengharapkan ibadah kepada mereka, mengharapkan keselamatan kepada mereka, mengharapkan penjagaan kepada mereka, sampai mereka dijadikan sebagai tujuan dalam doa, tempat meminta perlindungan, tempat mengharapkan keselamatan, tempat mengharapkan taubat dan ampunan, tempat mengharapkan rezeki dan penjagaan. Seluruhnya kalau sampai sudah dalam taraf ini, maka mereka bukan lagi orang soleh bagi kita. Mereka sudah menjadi Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang soleh adalah ciptaan Allah. Ciptaan tidak pantas untuk disamakan dengan pencipta. Orang soleh diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup matinya, selamat tidaknya, baik tidaknya, ingat tidaknya, sehat tidaknya, oleh yang maha mengatur segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskah disamakan dengan yang mengatur segalanya dengan yang diatur? Orang soleh dimiliki, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup matinya dan segala yang dimilikinya. Segala kebaikan yang dimiliki orang soleh datang dari Allah, dan segala kekurangan orang soleh juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tetapkan dan mengaturnya. Pantaskah disamakan dengan pemilik? Ingat jamaah, sehebat apapun ikatan orang soleh itu kepada kita, tetap adalah makhluk, ciptaan, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tersoleh, manusia terhebat, Muhammad alaihi salatu wassalam, dalam syahadat kita harus kita tegaskan, bukan hanya sebagai Rasul, tapi sebagai hamba. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Harus kita nyatakan, Muhammad adalah hamba Allah wa rasuluhu. Hamba artinya dicipta oleh Allah, diatur oleh Allah, dikuasai oleh Allah, hidup matinya di tangan Allah, selamat tidaknya di tangan Allah, bahagia tidaknya Allah yang tentukan, sehat tidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentukan. Seluruhnya di tangan Allah. Dalam peperangannya, menang atau kalah, Allah yang tentukan. Seluruhnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaskah disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam harapan, dalam doa, dalam kecintaan? Penghambaan harus murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Cermati bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pelajaran besar kepada kita tentang kondisi Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendatangi pamannya Abu Thalib dalam keadaan sakratul maut. Abu Thalib, paman yang membela Nabi, tapi tetap masih musyrik. Tapi ilmu tentang Islam dia pahami. Dia bela Nabi, dia perjuangkan Nabi, hidup dan matinya, harta dan kekuasaannya untuk membela, menjaga Nabi. Ini Abu Thalib
tapi tetap belum mau menerima Islam. Ada penghalang-penghalang. Beliau mendapatkan hidayah. Sampai saat akan meninggal, Nabi terus memperjuangkan agar supaya pamannya menerima la ilaha illallah. Saat itu beliau mendatangi pamannya supaya dia menerima Islam. Kata beliau, ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimah uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang saya akan jadikan hujjah, pegangan, kekuatan untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu terima ini, maka saya jamin kamu akan selamat. Tapi saat itu dua pembesar Quraisy, yang keduanya teman sederajat bagi Abu Thalib, mengatakan kepada keduanya, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Dia sangat memahami apa yang menjadi sebab dari sebab utama kenapa tidak bisa diterima ajakan kemenakan ini. Sebab kapan kita terima, maka kita akan masuk kategori orang-orang yang membenci agama Abdul Muttalib, agama sosok manusia yang sangat besar, hebat di seluruh kalangan Arab, bukan hanya Quraisy. Kamu benci ini, dan Abu Thalib punya penyakit itu. Kedua pemimpin tokoh Quraisy ini juga tahu kenapa tidak bisa diterima, karena ini. Kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib. Abu Thalib tidak bisa menjawab ajakan Nabi. Nabi ajak lagi. Sampai akhirnya Abu Thalib mengatakan, saya berada di atas agama Abdul Muttalib. Meninggal di atas kesyirikan. Meninggal di atas kesyirikan. Pembahasan kita, kalimat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Saat itu Nabi karena saking inginnya pamannya mendapatkan hidayah, maka beliau alaihi salatu wassalam bersumpah untuk memintakan ampunan kepada pamannya, selama tidak dilarang. Tapi turun ayat menjelaskan bahwa tak ada ampunan bagi mereka-mereka yang meninggal di atas kesyirikan. Turun ayat pula menjelaskan, innaka la tahdi man ahbabtah walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguh engkau tidak bisa memberi hidayah. Sungguh engkau tidak bisa memberi hidayah. Man ahbabtah, orang yang kamu cintai sekalipun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala semata yang memberi hidayah. Ilmu besar, hidayah hanya di tangan Allah. Bahkan tidak di tangan Nabi, dalam kondisi sangat Nabi perlukan itu hidayah untuk pamannya, untuk orang yang sangat dia cintai, yang dia perjuangkan betul supaya dapat hidayah. Nabi tidak memiliki hidayah. Pantaskah yang tidak memiliki sedikit pun hidayah disamakan dengan pemilik hidayah segalanya? Kalau Nabi alaihi salatu wassalam tidak pantas, maka pantaskah para sahabat? Pantaskah murid-murid sahabat? Pantaskah para ulama sekarang? Gurutta, Andreng Gurutta, para kiai, para maulana, para syekh disamakan? Kita yakini bisa memberi hidayah? Keyakinan kesyirikan. Hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia semata yang harus disembah. Dia semata yang harus dibesarkan. Dia semata yang harus diagungkan. Cermati ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka wahai Muhammad, beri peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi naik ke tempat yang tinggi, memanggil kerabat-kerabatnya, suku-suku terdekatnya, dan mengatakan kepada mereka seluruhnya, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa memberi kecukupan sedikit pun juga kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin apa?
Allah ingin apa kepada kalian, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini Nabi nyatakan kepada kerabatnya. Bahkan Nabi nyatakan kepada pamannya, bibinya, dan secara khusus kepada putrinya yang paling beliau cintai. La ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa memberi kecukupan, jaminan, keselamatan bagi engkau. Sedikit pun juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita paham ilmu ini, kita mengerti ilmu besar untuk selamat dari kesyirikan yang paling merusak tauhid. Sebab kesyirikan terbesar dan paling terbesar saat ini, dari dulu sampai saat ini, adalah kesyirikan yang berhubungan dengan orang-orang soleh. Ini adalah kesyirikan yang paling sulit lepas. Sebab asal ikatannya ada dan benar, harus diwujudkan. Cinta kepada mereka, membesarkan mereka, memuliakan mereka. Syaitan tinggal picu, sehingga bisa lewat batas. Saat kita bodoh, tidak tahu membedakan haknya Allah dan haknya Rasul. Tidak tahu membedakan haknya Allah dan para ulama. Tidak tahu membedakan haknya Allah dan orang-orang soleh. Kapan kita tidak mampu membedakan hal ini, maka akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Perlu ilmu besar yang terus-menerus untuk membedakan apa itu ibadah. Apa itu cinta yang diperbolehkan kepada? Apa itu cinta yang hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan ibadah. Perlu ilmu pendalaman yang terus-menerus untuk membedakan apa itu takut yang diperbolehkan kepada yang lain dan khusus murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu harapan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu penghambaan. Wujud dari penghambaan yang bersumber dari ilmu yang terus-menerus. Sebab ilmu ketika kita wujudkan dalam penghambaan, di sana akan berkembang semakin hebat, berkembang semakin luas, berkembang semakin dalam, yang dengannya kita semakin mampu membedakan perbedaan-perbedaan ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi perang Uhud, Nabi alaihi salatu wassalam saat itu terkena hantaman tombak dan panah musuh. Sehingga robek helm besi Nabi. Dan pecah, berdarah mulut Nabi, pecah gigi beliau alaihi salatu wassalam. Beliau yang datang ke tengah umat, membawa ajaran penuh rahmat, menginginkan mereka selamat, tapi dibalas dengan balasan yang seperti ini. Dalam keadaan cucuran darah yang semakin banyak, beliau mengatakan, Kaifa yuflihu qaum syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin ada kaum bisa selamat? Bagaimana mungkin kaum bisa selamat sementara mereka telah melukai nabi mereka? Ini dalam kesedihan Nabi. Dalam rasa sakit Nabi. Dalam jihad yang sangat luar biasa ini. Nabi mengeluarkan kalimat ini kepada orang kafir. Orang kafir, orang musyrik, yang sudah bertahun-tahun Nabi dakwai dan tetap memerangi Nabi sampai dalam kondisi seperti ini kepada orang kafir yang sudah membunuh beberapa sahabat sampai melukai Nabi. Nabi mengatakan, bagaimana mungkin bisa selamat kaum yang telah melukai Nabi mereka? Tapi ayat yang turun justru mengatakan, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusan engkau ya Muhammad sedikit pun juga dalam perkara ini. Ya selamat, tidak selamat bukan urusanmu. Ya diampuni Allah, disiksa oleh Allah bukan urusanmu. Pelajaran, pendalaman, perhebatan tiada tandingannya untuk baginda Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa seluruhnya hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita miliki ilmu. Bukan hanya untuk Nabi pendidikan besar ini, tapi untuk umat, untuk kita. Dalam kondisi-kondisi seperti ini. Inilah beliau alaihi salatu wassalam. Dengan ini beliau mulia dengan semulia-mulianya. Ketika hanya menjadi hamba Allah. Semata membesarkan Allah. Mengagungkan Allah. Demikian pula kita. Kita hanya akan menjadi umat Muhammad. Yang semakin mulia kedudukannya di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Saat kita semakin bertauhid. Semakin berpaling dari siapapun juga. Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ada titah Allah, ada ketentuan Allah di langit, maka terdengar suara
seperti besi yang dihantam-hantamkan. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendengar hal ini pingsang, terjatuh mereka, tidak sadarkan diri. Lihat kebesaran Allah saat berfirman, para malaikat sampai tidak mampu menguasai dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir." Sampai ketika rasa kaget yang membuat mereka pingsang, tidak sadar itu dicabut, an qulubihim, dari hati-hati mereka, barulah mereka mampu bertanya, apa yang Allah firmankan? Yang mendengar menjawab, yang Allah firmankan adalah al-haq, dan dia maha tinggi, lagi maha membesarkan, mengagungkan diri. Coba lihat para malaikat. Kalau tadi contoh, Nabi termulia, manusia terhebat, di hadapan Allah gimana? Tidak bisa disamakan. Hamba yang harus betul-betul jadi hamba. Maka sekarang contoh, kenyataan, makhluk lain yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Lihat bagaimana di hadapan Allah. Saat Allah berfirman, saat Allah menurunkan perintahnya, titahnya, maka apa? Malaikat baru mendengar sudah terjatuh, tidak sadarkan diri. Mereka nanti mampu bertanya saat rasa takut, kaget sangat luar biasa dicabut dari hati mereka, baru mereka mampu menjawab. Mampu bertanya apa yang Allah firmankan. Pantaskah para malaikat disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Mereka sangat memerlukan kebaikan, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka sebagai malaikat. Mengontrol mereka dan seterusnya. Mereka perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditentukan apa dan bagaimana perintah dan apa yang harus mereka laksanakan dalam kehidupan mereka sebagai malaikat. Malaikat, para nabi, seluruhnya hamba, diatur, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua yang sangat besar dari makhluk ini semuanya adalah hamba dan betul-betul perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang beriman kepada para malaikat, yang beriman kepada para nabi dan rasul, nanti benar keimanan kita kalau mengikuti mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pula. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mengokohkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhebat, memperdalam keikhlasan kita, dan semakin menjauhkan kita dari beragam bentuk kesyirikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Satu perkara yang sangat mengerikan yang menjadi ikatan-ikatan terkuat sehingga kesyirikan sehubungan dengan orang soleh tetap terjadi adalah keyakinan mereka yang keliru terhadap syafaat Nabi dan harapan mereka kepada syafaat Nabi secara tidak benar. Kenapa banyak kesyirikan kepada kuburan para Nabi dan Rasul? Bahkan tidak di kuburan. Karena salah dalam memahami syafaat Nabi, salah dalam mengharapkan syafaat Nabi. Sehingga muncul doa-doa, kegiatan-kegiatan, meminta kepada Nabi karena mengharapkan syafaat. Padahal syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Sampaikan ya Muhammad, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Tegas sekali. Kalau pemiliknya hanya Allah, maka jangan minta kepada Nabi. Harus minta hanya kepada pemiliknya. Kebodohan besar meminta kepada yang tidak memiliki. Nabi Muhammad memberi syafaat di hari akhirat adalah keyakinan kita. Tapi Nabi bukan pemilik asalnya. Nabi adalah orang yang dianugerahi oleh Allah. Diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Pemilik hanya Allah. Seluruhnya. Minta hanya kepada Allah. Jangan minta kepada Nabi. Coba cermati hadis yang menjelaskan tentang syafaat di hari kiamat. Apa yang Nabi lakukan saat akan memberi syafaat? Datang di hadapan Allah
sujud dengan sujud yang tidak ditahu kapan beliau bangkit. Tidak ada yang tahu berapa lamanya. Sujud di hadapan Allah. Minta kepada Allah. Dengan bacaan yang kata Nabi, nanti Nabi kuasai betul itu bacaan, pujian dan pembesaran kepada Allah saat hari kiamat. Di dunia, Nabi belum kuasai penuh. Nabi gunakan ilmu yang datang dari Allah. Sujud dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika Allah berfirman, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu, mintalah pasti akan diberi. Minta syafaatlah, kamu akan diberi syafaat. Barulah Nabi memintakan syafaat untuk umatnya. Kita ingin minta syafaat, lihat kondisinya, menginginkan syafaat, langsung kepada Nabi sangat tidak pantas. Nabi saja harus minta izin dulu. Nabi saja harus minta izin dulu. Itu pun nanti di akhirat. Harus minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Dia semata yang berhak untuk disembah, diagungkan, dibesarkan dengan pembesaran dan pengagungan tiada tandingannya tanpa batas. Mari jamaah, kita terus perhebat la ilaha illallah kita dengan mendatangi majelis-majelis ilmu, menggunakan ilmu-ilmu itu dalam kehidupan kita, dalam penghambaan kita, dalam amalan dan ketaatan kita. Mari terus menerus kita perbaharui la ilaha illallah kita dalam ibadah-ibadah kita yang didasari oleh la ilaha illallah yang merupakan perwujudan la ilaha illallah. Mari terus kita mantapkan tauhid kita melalui kalimat-kalimat tauhid yang kita baca dalam doa-doa kita, yang kita baca dalam zikir-zikir kita. Mari terus kita wujudkan kalimat-kalimat la ilaha illallah, kalimat-kalimat tauhid dalam kenyataan, dalam kondisi, dalam beragam peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala perhadapkan dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Antarzuqana ilman nafi'a. Wa amalan mutaqabbala. Wa qalban khashi'a. Wa da'watan mustajaba. Wa rizqan tayyiba. Innaka antas sami'ul alim. Wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.